Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, pada ketua kelas agar menyiapkan kelasnya untuk sekaligus membaca doa. Silakan kepada ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana? Masih semangat belajar? Semangat ya. Dalam kondisi apapun kita harus semangat belajar ya. Karena dalam ajaran agama kita, agama Islam, kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat. Ya, sepanjang kehidupan kita ini kita dituntut untuk belajar ya, dituntut untuk menuntut ilmu. Ada yang tahu hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya sampai ajal menjemput kita, kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Semangat! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baiklah, Ananda sekalian, Ustaz akan absen dulu satu persatu. Ali Horofiansah? Ada. Baim? Ada. Dafa Musyafa? Dafa Abdillah? Ada. Farel? Ada. Fajri? Hadir. Hanif? Hadir ya. Ihsan? Ada. Alpin? Ada. Repan? Ada. Zafran? Ada. Lengkap semua ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ustaz akan mereview kembali pelajaran yang kita pada minggu yang lewat, itu tentang pengertian Al-Kuliyatul Khamsah. Ali Horofiansah, coba jelaskan materi kita yang lalu tentang pembagian Al-Kuliyatul Khamsah, tentang 5 pondasi hukum Islam itu. Al-Kuliyatul Khamsah terbagi 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, Ya. menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ya, bagus. Kemudian berikutnya, sebelum kita lanjutkan, saya akan bertanya dulu kepada Ananda sekalian, apakah ya Ananda sudah tahu tentang pergaulan bebas dan zina? Ya, Dafa Musyafa, apa itu pergaulan bebas dan zina? Pergaulan bebas itu perilaku menyimpang dan yang melanggar norma sosial dan agama. Contohnya minum-minuman beralkohol atau mabuk, sementara perbuatan zina yaitu perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahrumnya. Ya, bagus. Kemudian, apa saja yang menyebabkan seseorang dapat terjerumus kepada pergaulan bebas dan zina? Siapa yang bisa? Halim, ya. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja itu pertama rendahnya kontrol diri, kedua rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, Ya. ketiga nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, 4 gaya hidup yang kurang baik. Oh ya, bagus.
Baiklah Nanda sekalian, kegiatan kita hari ini adalah membuat karya kreatif dengan membuat pengertian daripada pergaulan bebas dan zina, di mana antum semuanya memilih produk sesuai dengan minat belajarnya, ya, sesuai dengan kemampuan yang antum miliki, sesuai dengan yang antum senangi. Jadi kegiatan kita hari ini adalah membuat esai tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, membuat kultum, ya, membuat kultum tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang ketiga adalah membuat cerita tentang pergaulan bebas dan zina. Baiklah Nanda sekalian, siapa yang minat belajarnya dengan visual? Angkat tangan. Berapa orang? 3 ya. Oke. Siapa yang minat belajarnya dengan kinestetik? Ada 4 ya. Yang auditory. Oke, berarti ada 4 juga. Dalam waktu sesingkat mungkin, silahkan bergabung dengan temannya yang sama gaya belajarnya. Ya, yang visual dengan visual. Tadi ada berapa orang? 3. Silakan, cepat. Yang kinestetik dengan kinestetik, yang auditory dengan auditory. Ya, silakan bergabung dengan teman-temannya. Sudah bergabung semuanya? Di sini Ustadz akan menjelaskan tugasnya. Ustadz akan bagikan LKPD ya untuk kelompok visual tadi ya, kelompok visual. Ya. Ini ada LKPD. Tugasnya adalah yaitu membuat esai sebanyak 4 buah dan menjawab dari esai tersebut. Ya, silakan. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok kinestetik ya. Ya, tugasnya adalah membuat ceramah atau kultum. Ini ada langkah kerjanya, yaitu pembukaan, ada isi dan penutup. Ya, antum kerjakan di sini dulu. Ya. Kemudian kelompok 3 itu tentang membuat sebuah cerita tentang larangan pergaulan bebas dan zina di tengah-tengah masyarakat. Ya, antum ceritakan gimana kerangka ceritanya, kemudian isi ceritanya, kemudian pesannya, ya. Oke. Baiklah Nanda sekalian, sebelum kita lanjutkan daripada pembuatan karya tersebut, maka saya akan jelaskan tentang materi kita, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Itu berdasarkan surat Al-Isra ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Ya. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya nyanya zina itu adalah perbuatan yang paling keji, fahisyah, ya, wasa asabila, dan jalan yang paling buruk, ya. Dalam ayat ini Allah melarang, ya, melarang, ya. Dalam ilmu usul fikih apa? Al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal kata larangan itu adalah untuk haram. Artinya zina itu adalah haram. Zina itu dilarang. Ya. Dilarang mendekati.
zina. Apa mendekati zina contohnya? Pacaran. Ada lagi? Chattingan di media sosial gitu ya. Chattingan lewat WA gitu ya. IG. Ngirim-ngirim foto gitu ya. Itu mendekati. Ya. Saya sampaikan kepada antum semuanya, itu adalah bentuk mendekati zina. Itu saja dilarang. Apalagi melakukan. Ya. Mafhum mukhalafahnya, jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Apa kata ayatnya? Fahisyah. Perbuatan mendekati itu saja adalah keji, ya. Mendekati itu saja keji, apalagi melaksanakannya lebih keji. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan, ya. Seburuk-buruk jalan. Paham sampai di sana? Ada pertanyaan tentang larangan pergaulan bebas dan zina? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Berikutnya kita sudah dibagi kepada 3 kelompok tadi ya. Yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory ya. Yang visual tugasnya sesuai arahan Ustaz tadi di awal, itu membuat esai beserta jawaban. Kelompok kinestetik tugasnya adalah membuat kultum, mulai dari judulnya, dalilnya, penjelasannya sampai kepada kesimpulan, ya. Sudah paham kelompok 2? Kelompok auditory paham tugasnya? Apa? Membuat cerita. Ya, membuat cerita tentang larangan pergaulan bebas dan zina di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya adalah waktu kita mengerjakannya hanya 60 menit dari sekarang, ya. Kemudian kelompok visual untuk melaksanakan tugasnya itu harus nonton video ceramah Ustadz Abdul Somad ya tentang larangan pergaulan bebas dan zina, ya. Untuk kelompok kinestetik, tugas sebelum mengisi LKPD itu antum harus membaca buku PAI kelas 10 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk kelompok auditori, yaitu mendengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Silahkan cari rekamannya di YouTube dan dengarkan. Ya. Ada kelihatan? Ada kedengaran? Ya. Ya. Oke. Pembukaan, isi, ya. Kemudian penutup, ya. Ini ada ketemu bukunya. Ya. Ini mana tugasnya? Ya, kerangka cerita. Ya. Baiklah, Nanda sekalian. Apa sudah selesai tugasnya? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Ya. Kelompok visual sudah? Sudah. Kelompok kinestetik sudah? Sudah. Kelompok kinestetik sudah? Sudah. Auditori? Sudah. Oke, baik. Sekarang
kita akan menampilkan ya hasil daripada karya kelompok 1, itu tentang apa tadi? Membuat esai dan jawabannya. Kepada kelompok 1 silakan. Kelompok visual silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Rofensah dari kelompok visual. Kami akan membacakan esai dan beserta jawabannya. Esai pertama, apa dampak pergaulan bebas bagi generasi muda? Jawabannya adalah lemahnya kontrol diri dan perubahan hidup. Esai 2, kenapa pergaulan bebas remaja harus dihindari? Jawabannya, karena pergaulan bebas remaja dilarang oleh norma agama. Esai ketiga, apa dampak pergaulan bebas jika dilihat dari sudut pandang sosial? Jawabannya, memicu terjadinya tindakan kriminalitas. Esai 4, apakah pergaulan bebas bisa memengaruhi karakter dan gaya hidup remaja? Jawabannya, pergaulan bebas bisa mempengaruhi tingkah laku remaja terhadap kepribadian remaja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok visual yang sudah menampilkan karya kreatifnya. Berikutnya kepada kelompok kinestetik untuk menampilkan kultumnya. Pada kelompok kinestetik silakan. Kami dari kelompok kinestetik, kami akan membacakan sebuah ceramah, yaitu menghindari perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'du. Segala puji beserta syukur kita atas nama Allah SWT yang mana berkah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ke judul kultum kami, yaitu menghindari perbuatan zina. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Di sini sudah jelas bahwasanya banyak sekali remaja yang terpaksa hamil di luar nikah. Sungguh bahaya zina ini sungguh nyata adanya. Jadi mulai sekarang kita perkuat pondasi pertahanan iman kita dengan didikan agama supaya kita terhindar dari perilaku yang tercela tersebut. Mungkin hanya sebatas inilah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok kinestetik yang sudah menampilkan kultumnya. Sekarang kepada kelompok auditori untuk kita dengarkan ya cerita yang terjadi tentang pergaulan bebas dan zina di tengah-tengah masyarakat. Pada kelompok auditori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita pezina taubat. Suatu ketika di salah satu ibu kota provinsi, hiduplah seorang pemuda yang bernama Budi. Dia dikenal dengan orang nakal dan sering terlibat pergaulan bebas. Suatu malam, ketika Budi selesai melakukan perzinaan dengan pacarnya, Budi pulang ke rumahnya. Di jalan Budi bertemu dengan ibu tua minta tolong. Ibu itu berkata, "Nak, tas ibu dimaling." Tanpa pikir panjang, Budi langsung mengejar si maling. Setelah menangkap maling tersebut, Budi mengembalikan tas ibu tua tersebut. Lalu ibu tersebut bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Budi tersentak. Dia tidak punya pekerjaan. Kerjaannya hanya berzina saja. Tidak ada.
kamu bisa mengaji? Bisa. Kamu menjadi imam di musola dekat rumah saya. Tetapi saya sering berzina. Selagi kamu taubat, dosamu akan diampuni, ujar ibu tua tersebut. Lalu Budi menjadi imam, dia taubat. Kehidupan seperti inilah yang sangat disukai Budi. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut ialah yang buruk tidak selalu buruk. Seseorang bisa taubat. Allah Maha Penyayang. Jangan dekati zina. Bantulah orang yang membutuhkan pertolongan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada kelompok auditori yang sudah menampilkan tentang cerita pergaulan bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, dari penampilan tadi Ustadz akan mereview sedikit untuk kelompok visual, ya. Itu harus ditambahkan tentang apa pengertian pergaulan bebas dan zina. Tadi pada LKPD-nya tidak ada, itu sebatas review saja. Kemudian pada kelompok kinestetik itu agar menambahkan dalil, ya. Dalil tadi itu tidak usah lihat dalilnya. Kemudian pada kelompok auditori yang Ustadz inginkan sebenarnya adalah pengalaman langsung, ya, cerita langsung yang pernah antum dengar di sekitar antum, ya. Nah, ini sebatas review tentang penampilannya pada hari ini. Baik, Ananda sekalian, sekarang kita coba evaluasi secara bersama-sama, ya. Kelompok visual kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya dari penampilan kelompok visual tadi? Terlalu tegang, Ustaz. Itu saja? Ya. Kalau kelompok kinestetik, kira-kira siapa yang bisa mengomentari? Isan? Apa kelebihan dan kekurangan dari penyampaian tadi? Penyampaian kurang menarik. Penyampaiannya kurang menarik, ya. Seperti baca koran, ya. Nah, kalau kita kultum tidak seperti itu, ya. Harus semangat berapi-api. Dia ada pula semangat berair-air, kan. Nah, tapi kita tunjukkan gitu, ya, bahwa kita sedang kultum, gitu, ya. Kalau kelompok auditori gimana? Ada yang komentar? Dafa? Konflik dalam cerita yang kurang menarik. Konflik yang diceritakan kurang menarik, ya, karena tidak berdasarkan pengalaman pribadi atau individu, ya, di lapangan, ya. Oke, terima kasih. Itulah evaluasi untuk kita bersama agar ini diperbaiki dan ditambahkan, ya. Baiklah Anda sekalian, karena waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi, ya, tinggal 5 menit lagi, maka di akhir pembelajaran ini kita akan mencoba merefleksi kembali dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Ananda setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini? Apakah mudah Ananda dapatkan atau apa yang menjadi kendala tentang pembelajaran hari ini? Mudah dipahami? Ya, ada kendala tentang memahami materi ini? Ada? Tidak ada, ya? Ya. Kemudian apa saja pengetahuan baru yang diperoleh? Ya. Mengetahui pengertian tentang zina. Ya, bagus. Ada lagi? Bahaya zina dalam kehidupan. Bahaya zina dalam kehidupan. Ada lagi? Ya. Bagaimana memperkuat iman agar tidak terjadi perbuatan zina. Oke. Memperkuat keimanan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kita berikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dalil tentang perbuatan zina apa? Surat ayat 32, ya. Kemudian pengertian zina apa? Adalah ya, perbuatan yang dilarang oleh agama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, tanpa ikatan nikah, ya. Kemudian dampak daripada pergaulan bebas dan zina
pemikiran. Ya, merusak pemikiran. Ada lagi? Memicu terjadinya tindakan kriminal. Memicu terjadinya tindak kriminalitas. Ada lagi? Cukup? Ya, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.